فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Man hafidhal hadits wal yaqra. Naam, barakallahu fiikum. Nah, kita ambil 3 riwayat dalam hadis Jarir Ibnu Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu. Naam. Bay'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamis shalah wa ita'iz zakah wa nushi li kulli muslim. Wa fi riwayatin bay'atu ala sam'i wa ta'ah falaqanani fi mastata'tah. Ini semua riwayat yang ada terkumpul dalam lafaz tadi. Karena pada riwayat kedua ada tambahan ala sam'i wa ta'ah. Kemudian ada tambahan talqin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi mastata'tah. Ini juga menunjukkan kemudahan syariat kita, di mana Allah Subhanahu wa taala tidak membebani hamba-hambanya melebihi kadar batas kemampuan. Baik. Dan faedah tentang nasihat telah kita lewati pada hadis-hadis sebelumnya. Sekarang kita masuk pada bab berikutnya. Qala al-Imam Muslim rahimahullahu taala, babu bayani nuqsanil iman. Imam An-Nawawi apa? Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah, babu bayani nuqsanil imani bil ma'asi wa nafyihi 'anil mutalabbisi bil ma'siyati ala iradati kamalih. Baik. Perhatikan maknanya. Bab bayani nuqsanil imani bil ma'asi. Penjelasan tentang berkurangnya iman disebabkan kemaksiatan. Wa nafyihi 'anil mutalabbis bil ma'siyah, dan peniadaan iman dari orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Mutalabbis bil ma'siyah maksudnya apa? Murtakib, orang yang melakukan suatu kemaksiatan. Dinafikan keimanan, tapi penafian keimanan tersebut ala iradati kamali, atau dicetakkan antum lebih jelas ala iradati nafyi kamali, yaitu yang dimaksudkan dengan nafi di depan adalah kamalul iman, yang ditiadakan adalah kesempurnaan. Jadi orang yang bermaksiat maka dinafikan darinya kesempurnaan iman. Ini maksudnya, bahwasanya orang tersebut tidak sempurna imannya,
bukan bahwasanya orang itu sama sekali tidak ada keimanan. Dan apa yang diungkapkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala pada bab ini, ikhwan, merupakan salah satu poin dari akidah ahli sunnati wal jamaah, bahwasanya al-iman yang kusu bil maksiyah, iman itu berkurang dengan sebab kemaksiatan. Secara ringkasnya, keyakinan ahli sunnati wal jamaah terkait masalah iman terkumpul dalam 5 nun. Baik, keyakinan ahli sunnah terkait masalah iman terkumpul dalam 5 nun, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Hamad Al-Ansari rahimahullahu ta'ala dalam muqaddimah Ta'zim Qadri Tayyib As-Salah, yaitu al-iman, nun yang pertama, i'tiqadun bil janan. Iman itu adalah i'tiqadun bil janan, keyakinan dengan hati. Wa qaulun bil lisan. Ini nun yang kedua, nun akhirnya. Di akhirnya kan nun. Qaulun bil lisan, perkataan dengan lisan, harus diungkapkan dengan lisan. Nun yang ketiga, wa amalun bil jawarihi wal arkan, dan beramal dengan anggota badan. Nun yang keempat, yazidu bi ta'atir rahman, bertambah keimanan tersebut dengan ketaatan kepada Ar-Rahman. Kemudian yang kelima, wa yanqusu bi ta'ati syaitan, dan berkurang dengan ketaatan kepada syaitan. Baik, nah, itu dihafal ya ikhwan. Naam, khamsun nunat fil iman. Mudah untuk menghafalnya. I'tiqadun bil janan, wa qaulun bil lisan, wa amalun bil jawarihi wal arkan, yazidu bi ta'atir rahman, wa yanqusu bi ta'ati syaitan. Nah, dan pada bab ini ditekankan terkait berkurangnya iman. Dan iman berkurang ikhwan dengan sebab maksiat. Apabila seorang terus-menerus melakukan maksiat, maka akan berkurang terus, bisa sampai habis, sehingga hilang keimanannya, wal'iyadu billah. Sekarang kita baca hadis yang dibawakan oleh Imam Muslim. Qala al-Imam Muslim rahimahullah, haddatsani Harmalah bin Yahya ibn Abdullah ibn Imran At-Tujibi, Abu Hafs Al-Misri, naam, sahib Imam Syafi'i rahimahullah, seorang saduq. Qala anba'ana Ibnu Wahab, namanya Abdullah ibn Wahab, hafidh ahli ibadah dan juga dikenal kefaqihannya. Qala akhbarani Yunus ibn Yazid al-Aili, thiqah. An Ibn Shihab, masyhur Imam Az-Zuhri, Ibnu Shihab Az-Zuhri, namanya siapa? Minta Ismail. Imam Az-Zuhri namanya Muhammad ibn Muslim Az-Zuhri rahimahullah. Qala sami'tu Aba Salamah ibn Abdurrahman wa Sa'id ibn al-Musayyib. Terkumpul 2 tabi'in yang utama. Dan Imam Az-Zuhri mendengar dari 2 guru, yaitu Abu Salamah ibn Abdurrahman, thiqatun faqihun hujjah. Kisahnya dengan Ibnu Abbas masyhur ikhwan, yang menjadi ibrah bagi kita tentang pentingnya adab
dalam menuntut ilmu untuk bisa mendapatkan ilmu yang banyak dari syekhnya. Naam, Abu Salamah bin Abdurrahman dan Sa'id bin al-Musayyib yang dikenal dengan Sayyidut Tabi'in, imam masyhur, dan dhabit atau dhabat harakat Musayyib dengan kasrah Musayyib. Nah, adapun dibaca Musayyib maka Sa'id telah menjelaskan dia tidak ridha. Nah, dengan hal tersebut. Kisah kakek dari Sa'id bin Musayyib, siapa yang masih ingat? Nah, kakek dari Sa'id siapa namanya? Indak ya Hudzaifah? Hazan. Sa'id ibn al-Musayyib ibn al-Hazan. Nah, namanya kakeknya Al-Hazan, seorang sahabi. Ketika Nabi SAW bertanya tentang namanya, namamu siapa? Namaku Al-Hazan. Mana Al-Hazan? Yaitu apa? Seorang yang perkaranya sulit. Al-Hazan. Taib. Maka Nabi SAW, sebagaimana kebiasaannya ketika ada nama yang buruk, beliau membimbingkan untuk mengubahnya. Nabi membimbingkan untuk diubah nama tersebut, tapi Al-Hazan menolak. Taib. La ghayru isman sammani bihi abi. Aku tidak akan mengubah nama yang ayahku telah memberikan nama kepadaku. Tapi dengan sebab itu akhirnya apa? Senantiasa kesulitan menimpa dia dan keluarganya terus menerus. Sebagaimana diungkapkan oleh Sa'id bin Musayyib rahimahullah. Ini menunjukkan nama itu punya pengaruh. Karena pada nama ada tafaul, ada harapan baik. Nah, maka nama-nama yang memiliki makna buruk hendaknya diubah. Baik. Orang-orang Arab dulu, akhwan, masa jahiliyah, mereka orang yang suka berperang. Maka laki-lakinya kita dapati nama-nama mereka nama-nama yang padanya sifat keras. Batu, sakhr, harb. Suka yang demikian-demikian. Dan juga ini punya pengaruh pada watak dan tabiat yang dinamai. Watak dan tabiat yang dinamai. Oleh karena itulah hendaknya di antara sebab awal yang ditempuh oleh orang tua untuk memilihkan nama bagi anaknya dengan nama-nama yang bagus. Sa'id ibn al-Musayyib Taib. Yaqulani, keduanya mengatakan qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min wa la yasriku as-sariqu hina yasriku wa huwa mu'min wala yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang yang berzina ketika dia berzina dalam keadaan beriman. Maksudnya apa? Mukmin kamilul iman. Tidaklah seorang yang berzina ketika berzina dia sebagai seorang yang mukmin kamilul iman, mukmin yang sempurna imannya. Kenapa? Karena dia melakukan maksiat, sehingga keimanannya saat itu berkurang dengan sangat tentunya, sampai lupa bahwasanya Allah melihatnya, lalai bahwasanya
padanya dosa, lupa tentang beratnya siksa api neraka. Wala yasriku sariqu hina yasriku wa huwa mu'min, dan tidaklah seorang yang mencuri ketika dia mencuri dalam keadaan beriman dengan keimanan yang sempurna. Wala yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min, dan tidaklah seorang meminum khamar ketika meminumnya dalam keadaan beriman dengan keimanan yang sempurna. Taib. Di sini sangat jelas ikhwan bahwasanya kemaksiatan memiliki efek berkurangnya iman. Naam. Qala Ibnu Syihab fa akhbarani Abdul Malik Ibnu Abi Bakar Ibnu Abdurrahman anna Abu Bakar kana yuhaddithuhum haula an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dan Ibnu Syihab rahimahullahu taala mengatakan telah menyampaikan kabar Abdul Malik Ibnu Abi Bakar Ibnu Abdurrahman bahwasanya bapaknya yaitu Abu Bakar dulu apa? Menyampaikan hadis kana yuhadditsum haula, yaitu beliau menyampaikan hadis haula, maksudnya isyarah ilal jumalil madhkurah, yaitu kepada jumlah kalimat-kalimat yang telah disebutkan di awal. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu thumma yaqul, ya, dari Abu Bakar Ibnu Abdurrahman. Abu Bakar Ibnu Abdurrahman akhwan, nah, Al-Qurashi Al-Madani, termasuk ahadul fuqaha as-sab'ah. Terjadi khilaf tentang namanya siapa. Ada yang mengatakan Muhammad, ada yang mengatakan namanya adalah kunyahnya yaitu Abu Bakar. Taib. Dan yang rajih yang dipilih oleh Imam At-Tabari, ismuhu kunyatuh, laisa lahu ismun ghairaha. Laisa lahu ismun laisa lahu ismun ghairaha. Beliau tidak memiliki isim nama selain itu. Jadi Abu Bakar Ibnu Abdurrahman Al-Qurashi Al-Madani, dan itu yang rajih, seorang thiqah, faqih dan abid ahli ibadah, dan dikenal sebagai apa? Salah satu dari fuqaha us-sab'ah. Nah, fuqaha Madinah yang 7. Terkait biografi beliau, kawan, karena ini baru pertama kali kita melewatinya kepada riwayat Muslim. Beliau terlahirkan pada masa kekhalifahan Umar. Nah, dan ketika terjadi perang Jamal, beliau dianggap masih kecil sehingga ditolak. Demikian pula Urwah bin Zubair saat itu tidak ikut dalam peperangan Jamal. Dan beliau digelari dengan Rahibu Quraisy. Gelar selain sebagai fuqaha us-sab'ah, ahadu fuqaha us-sab'ah, beliau juga dikenal dengan gelar Rahibu Quraisy, ahli ibadahnya Quraisy. Kenapa? Li kathrati salatih, karena banyaknya salatnya. Nah, dan beliau diuji dengan kebutaan, sebagaimana dikatakan oleh Imam Abu Dawud, kana a'ma
wa kana idza sajada yadau yadahu fi tasti ma'in min illatin kanat bih. Nah, beliau seorang yang buta, dan dulu apabila beliau sujud, beliau letakkan tangannya di bejana yang ada airnya karena suatu penyakit yang ada pada beliau. Tapi sakit tersebut tidak menghalangi untuk menunaikan salat. Maka ini contoh bagi kita semua bagaimana para salaf kita dulu terkait ibadah, terutama salat. Mereka betul-betul berupaya menjaganya. Jangan seorang dikit-dikit menyerah. Baru pusing sebentar sudah menyerah, tidak mendatangi jamaah. Baru masuk angin sebentar sedikit masih bisa jalan, menyerah. Untuk apa? Terluputkan darinya jamaah. Tapi hendaknya seorang kuatkan, bahkan bisa dengan sebab dia mendatangi jamaah bertekad minta kesembuhan dengannya, bisa sembuh akhwan. Baik, jangan bermudah-mudahan untuk meninggalkan jamaah. Yang dulu Rasul sallallahu alaihi wasallam saja sampai beliau dipapah untuk mendatangi jamaah. Baik, itu teladan kita. Maka diupayakan. Seandainya toh seorang pusing atau yang lainnya, masih bisa melangkah, masih bisa berjamaah dan tidak menimbulkan kemandaratan bagi yang di sekitar, maka datangi jamaah. Taib dan tafaul, memohon pada Allah semoga dengan itu menjadi sebab kesembuhan. Ini beliau a'ma, beliau seorang yang buta, tapi tetap bersemangat menunaikan salat yang fardu maupun yang sunnah. Taib. Dan tadi disebutkan bahwasanya yang beliau ini termasuk dari salah satu fuqaha Madinah yang 7. Siapa saja yang 7 tersebut? Tulis sebagai faedah akhwan, al-fuqaha us-sab'ah. Naam. Dikatakan oleh Abu Zinad rahimahullah, adraktu min fuqaha'il Madinah wa ulama'iha man yurtada wa yantahi ila qawlihi minhum. Nah, di antaranya Ibnul Musayyib, Sa'id namanya. Yang kedua Urwah Ibnu Zubair. Yang ketiga Al-Qasim Ibnu Muhammad. Yang keempat Abu Bakar Ibnu Abdurrahman. Ini yang baru saja kita sebutkan biografinya. Yang kelima Kharijah Ibnu Zaid. Yang keenam Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah. Kemudian yang ketujuh Sulaiman Ibnu Yasar. Terkumpul dalam 2 bait, akhwan. Nah, dalam 2 bait. Nah, antum tambahkan dalam catatan syair. Idza qila man fil ilmi sab'atu abhurin maqalatuhum laysat anil haqqi kharijah faqulhum Ubaidullahi Urwatu Qasimun Sa'idun Abu Bakrin Sulaiman Kharijah. 2 bait.
Idza qila man fil ilmi sab'atu abhurin. Satu bagian depan. Idza qila man fil ilmi sab'atu abhurin. Apabila dikatakan orang-orang yang pada masalah ilmu itu ada 7 abhur, yaitu 7 samudra, 7 lautan ilmu. Maqalatuhum laysat 'anil haqqi kharijah. Maka perkataan-perkataan mereka tidak keluar dari kebenaran. Yang perkataan mereka tidak keluar dari kebenaran, apalagi kalau mereka bersepakat pada suatu hal. Faqul, maka katakanlah, ini bait kedua. Faqul hum Ubaidullahi Urwatu Qasimun. Awal bait kedua. Faqul hum Ubaidullahi Urwatu Qasimun. Sa'idun Abu Bakrin, Sa'idun Abu Bakrin Sulaiman Kharijah. Coba dibaca. Baca Ismail. Naam, ahsanta. Barakallahu fiik. Apa yang sudah hafal? Baik. Idza qila man fil ilmi sab'atu abhurin maqalatuhum laysat 'anil haqqi kharija. Faqul hum Ubaidullahi Urwatu Qasimun. Mereka Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah, Urwah ibnu Zubair, Qasim ibnu man tadi? Ibnu Muhammad. Sa'idun ibnu Musayyib. Abu Bakar ibnu Abdurrahman. Sulaiman ibnu Yasar. Kharijah ibnu Zaid. Ashfi, baca dulu. Abu Bakrin itu jangan dikurangi. Naam. Taib. Sa'idun Abu Bakrin Sulaiman Kharijah. Ini yang lebih ringkas, ikhwan, 2 bait. Di sana Imam Al-Iraqi dalam Alfiyah beliau menjadikan 3 bait. Kita baca saja, tapi yang dihafal yang 2 bait tadi lebih mudah. Dalam Alfiyah dikatakan wa fil kibaril fuqaha us-sab'ah Kharijatul Qasim thumma Urwah thumma Sulaimanu Ubaidullah Sa'idu was-sabi'u dushtibahi imma Abu Salamatin aw Salimu aw fa Abu Bakrin khilafun qaimu. Ini ada penjelasan tentang khilaf yang ketujuh siapa, antara Abu Salamah ibn Abdurrahman atau Salim atau Abu Bakar ibnu Abdurrahman yang sedang kita bahas. Tapi dalam bait di atas dirajihkan siapa? Abu Bakar ibnu Abdurrahman. Ini yang dikenal dengan fuqaha us-sab'ah, kawan. Kita mengenal mereka ulama Islam. Nah, para salaf kita yang hidup di generasi tabi'in rahimahumullah ta'ala ajma'in. Baik, itu dulu untuk pertemuan malam hari ini. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta.